Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di channel yang selalu memberikan ulasan berkaitan dengan analisa XAU khususnya, dan mungkin ada beberapa pair yang juga kita berikan penilaian, berikan ulasannya. Terlepas dari benar atau tidak, kita bukan menjadi prioritas, karena yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba untuk belajar banyak dengan melihat pergerakan-pergerakan yang ada, dengan melihat ciri-ciri yang ada, pola-pola yang terbentuk, dan kita juga banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan ya. Tentu setiap trader juga punya pilihan sendiri ya, yang kita lakukan memberikan penilaian, memberikan analisa berdasarkan pengalaman, berdasarkan tentu yang sudah kita lakukan dan bagaimana peluang dan potensi yang bisa kita dapatkan di sana dari yang sudah dilakukan ya. Tentu historinya kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya. Jangan satu orang yang dijadikan sebagai acuan, tetapi diri kitalah yang menjadi acuan. Berhasil atau tidaknya kita di dalam membaca pergerakan, berhasil atau tidaknya kita di dalam menentukan titik entry itu, kita sendirilah yang menjadi motornya, menjadi ikonnya. Karena yang paling utama adalah bagaimana cara kita membuat kebijakan, cara kita mengambil keputusan dengan cepat dalam kondisi yang mungkin di luar dari yang kita analisakan. Mungkin ada beberapa yang memberikan masukan, ada yang memberikan signal, ada yang memberikan petunjuk, ada yang memberikan indikator dan sebagainya. Yang semuanya belum tentu cocok buat kita ya. Makanya perbanyak ilmu, perbanyak pengalaman, dan skill kita uji, kita latih terus. Bukan bergantung pada analisa orang, bukan bergantung pada signal yang diberikan petunjuk orang, tetapi dari keputusan yang kita ambil. Keputusan yang kita ambil harus berdasarkan satu dari dasar yang ada, dasar-dasar yang ada. Apapun yang dipakai, apakah menggunakan price action, apakah menggunakan indikator, itu pilihan dan semuanya ada peluang. Hanya kita saja nanti yang mengambil kebijakan di situ. Sehingga tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang bisa menganalisa dengan mutlak keakurasiannya. Kalau ada yang menyampaikan ini pasti valid, ini pasti benar, ini pasti dan pasti yang lain, maka itu pasti bohong. Karena market ini tidak bisa ditebak secara mutlak. Artinya tidak bisa analisa yang paling valid sekalipun bisa membaca secara terus-menerus. Ya, semuanya hanya probabilitas yang kita buat berdasarkan histori, berdasarkan jejak yang ditinggalkan. Termasuk indikator pun dasarnya adalah harga. Harga yang sudah terbentuk. Ya, tidak ada yang belum terbentuk kita buat sendiri indikator yang bisa membaca ke depan, tidak bisa. Sehingga kalau kita berbicara indikator ya, tidak ada indikator apapun yang paling valid selain harga itu sendiri. Karena harga itu sendirilah yang memberikan petunjuk, memberikan jejak ya, apakah ini berpeluang naik atau turun. Dan semuanya tentu tidak menjamin ya, walaupun dari karakternya, dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya itu akan berpotensi misalnya kondisi yang sudah mau berbalik, dan itu biasanya berbalik, hari ini pun belum tentu berbalik. Bisa jadi nanti tambah kuat ya, karena semuanya bergantung bagaimana permintaan dan penawaran itu mendominasi, dan itu bisa bergerak dengan cepat sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia tentunya. Karena itu
Jangan mencari yang paling mutlak, yang paling valid, yang paling akurat, dan yang paling semuanya ya. Dan jangan menganggap satu analisa itu paling benar, tetapi sesuaikan saja dengan kondisi kita masing-masing. Sehingga kadang menyampaikan, oh ini analisa menggunakan indikator ini bagus sekali. Ya silakan, bagus bagi mereka yang menggunakan yang cocok. Oh ini menggunakan analisa yang ini bagus, oh silakan. Jadi kita tidak punya kapasitas untuk menjelekkan, menilai bahwa yang dia dilakukan si dia itu tidak bagus ya. Tidak bagus bagi kita, belum tentu bagi dia. Karena dia menikmati, karena dia bisa enjoy, bisa profit, maka bagus buat dia. Ini yang ingin kita sampaikan biar teman-teman juga tidak terjebak dengan berbagai macam model apa ya, iming-iming dari si pihak manapun ya. Saya terus terang berdiri di tengah ya. Saya tidak membenarkan yang ini dan itu, dan saya tidak membenarkan termasuk yang kita lakukan sendiri tidak selalu benar ya. Sehingga belajarlah untuk bisa mandiri, membaca, memperkirakan, dan melakukan recovery dengan baik. Nah, di kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit berkaitan dengan cara entry ya. Di pertemuan berikutnya, di video sebelumnya kita juga banyak memberikan catatan, banyak memberikan materi berkait dengan strategi entry. Banyak sekali ya, tentu kita akan menyampaikan berdasarkan kapasitas kita, berdasarkan pengalaman kita yang kita lakukan, dan tentu tidak selalu nanti harus diikuti, tidak selalu harus diyakini, karena semuanya membutuhkan pengujian ya. Artinya bagi teman-teman yang berminat atau tertarik atau bahkan merasa cocok, maka jangan hanya ditelan mentah atau jangan hanya kita melihat secara spontan, secara sekilas, tetapi belajarlah untuk menguji dengan berbagai kondisi marketnya. Sehingga nanti suatu saat kita akan ketemu, oh ternyata seperti ini kelebihannya, ternyata seperti ini kekurangannya. Disitulah nanti kita akan sesuaikan dengan karakter kita. Apakah model seperti ini cocok atau tidak? Kalau cocok silakan digunakan, kalau tidak just skip it ya, just tinggalkan saja ya. Hanya anggap saja tidak ada ya, karena kalau kita tidak cocok dipaksa pun tidak bisa. Saya cocok dengan metode A, saya cocok dengan metode B ya, silakan saja. Saya cocok dengan belajar si A, saya cocok dengan belajar si B. Karena itu adalah kebebasan. Kita boleh-boleh saja belajar kemanapun, yang penting sesuai, yang penting bisa menghasilkan, dan itu bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk terus melakukan trading ke depan. Materi pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan strategi entry. Saya akan memberikan strategi entry dengan trigger atau penanda adalah loss momentum, di mana strategi ini cukup valid ya, cukup punya potensi yang luar biasa kalau kita betul-betul jeli dan melihat dengan baik, tentu mengumpulkan atau mengidentifikasi semua syarat, semua ciri yang ada di sana. Strategi entry ini tentu tidak setiap saat ya, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, karena yang kita lakukan adalah menentukan titik entry kita sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan pola yang terbentuk di loss momentum itu sendiri. Di mana dalam loss momentum ini ada syarat yang akan kita terapkan di sana sehingga punya nilai probabilitas yang tinggi. Yang pertama, syarat yang kita harus lihat nanti bahwa saat loss momentum, saat kehilangan daya itu berada di area
level atau berada di key levelnya atau berada di area support resistennya. Yang pertama dicatat berada di area level atau support resisten. Dengan melihat cirinya ketika berada di area level itu, yang pertama harga mulai melemah ya, harga mulai melemah. Harga mulai melemah itu ditunjukkan dengan volume yang mulai berkurang atau bodi yang mulai mengecil. Dari awal mungkin bergerak naik ya, tebal, kemudian mendekati level, mendekati area support. Kalau di atas berarti mendekati resisten, sudah mulai ada pengurangan harga, sudah mulai ada penurunan harga atau penurunan kekuatan. Jadi ada penurunan momentum istilahnya ya. Mungkin di awal dia kekuatannya penuh, ya penuh panjang begini ya. Kemudian mendekati levelnya di sini dia mulai berkurang, mulai mengecil. Ya, ini namanya loss momentum. Sehingga dalam strategi loss momentum minimal dia akan terlihat di situ ada kecenderungan dulu, ada arah yang jelas. Apakah dia naik dulu atau turun dulu? Karena akan selalu dimulai dari kecenderungan bergerak satu arah, ke atas atau ke bawah. Oke. Yang pertama ditandai dengan harga yang mulai melemah. Di situ body candle mulai mengecil. Yang kedua, bisa jadi di sana nanti ada multi rejeksi, ada penolakan yang banyak ya. Mungkin hanya satu koreksi atau satu rejeksi yang cukup panjang, tidak masalah. Nah, yang paling punya akurasi yang tinggi, dia di area mendekati level itu setelah ada pelemahan momentum, dia mulai ada rejeksi. Yang paling valid tentu yang multi rejeksi. Rejeksinya penolakannya lebih dari satu. Contoh yang tadi ya, bergerak naik, kemudian mulai ujungnya mulai ada penolakan, mungkin di sini mulai penolakan, di sini mulai ada penolakan. Nah, mulai ada penolakan. Kemudian yang ketiga ya, dari mendekati level itu selain mulai ada pelemahan momentum, mulai ada rejeksi. Nah, biasanya yang nanti memberikan konfirmasi di ujungnya di sana, di area levelnya, dia akan muncul doji. Ya, doji itu tidak ada sumbunya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa juga pin bar. Pin bar itu sumbunya panjang, kemudian bodinya kecil. Ya, ada bodinya. Kalau doji lebih cenderung tidak ada bodinya. Sama-sama dua-duanya mengindikasikan penolakan yang kuat. Yang selanjutnya ada hammer atau shooting star ya. Ini turunannya sama saja ya. Intinya sama, modelnya seperti palu dibolak-balik. Kalau di bawah namanya hammer, kalau di atas ada shooting star, ada hanging man dan sebagainya ya. Intinya hammer dan turunannya. Jadi kalau hammer ini bodinya lebih panjang ya, bodinya jauh lebih panjang dari pin bar. Ya. Tetapi sumbunya juga masih panjang ya, bisa 3 sampai 5 kali dari bodinya. Oke, ada 3 ciri yang bisa kita lihat di area level, di area resisten atau supportnya. Yang pertama, harga mulai melemah di sana atau bodinya mulai berkurang. Yang kedua, ada multi rejeksi, ada penolakan-penolakan, ada sumbu yang mulai muncul di sana. Yang ketiga, ada pola candle yang terbentuk di ujungnya, ada mungkin doji, ada pin bar atau hammer atau shooting star. Dan yang kedua dari persyaratan strategi entry ini adalah adanya perubahan warna pada ujung levelnya. Jadi ada loss momentum,
itu ketika mendekati level mulai melemah kekuatannya, ada rejeksi, ada pin bar, doji, dan bisa jadi di area pin bar ini atau hammer atau shooting star-nya sudah mulai ada perubahan warna di sana ya. Kalau awalnya tren naik berarti sudah mulai muncul warna merah. Kalau awalnya trennya turun sudah mulai terlihat di situ warna hijau. Dan inilah saatnya untuk kita entry di situ ya. Sesudah selesai, sesudah semuanya terbentuk baru kita entry. Jadi ketika ini masih jalan, ini kita tunggu dulu sampai selesai, sampai terbentuknya pola yang terakhir dan ada perubahan warna di situ. Maka di situ setelahnya kita bisa melakukan entry point di sana. Kalau di bawah kita bisa buy, kalau di atas kita bisa sell. Nah, ini adalah strategi entry dengan loss momentum ya. Mudah-mudahan bisa menambah dari pengetahuan teman-teman berkaitan dengan strategi entry yang menggunakan price action. Sekali lagi, semuanya perlu diuji, perlu dicoba, dan perlu kita membuat satu analisa di sana. Dari situ nanti kita ketemu, dari sekian banyak kita melakukan uji, berapa tingkat kegagalan, berapa tingkat keberhasilan, di situ bisa kita nanti simpulkan sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Loss momentum itu paling tidak akan kita lihat yang pertama tadi bagaimana struktur candle itu terbentuk atau bagaimana pasar itu terbentuk sebelumnya. Maka tadi di awal sebagai cirinya atau sebagai syaratnya ketika berada di level ada. Berarti kita harus cari level kuncinya atau levelnya ketika dia bergerak naik atau turun. Setelah itu kita amati pergerakan harganya di ujung-ujungnya ya. Ini mulai melemah, mulai rejeksi, pin bar dan sebagainya. Setelah itu ada perubahan warna di sana. Kita coba lihat dari pergerakan naik dulu atau pergerakan turun juga boleh ya. Kita boleh lihat pergerakan naik dan turunnya. Biar kita nanti ketemu dengan berbagai macam contohnya ya. Ada banyak sekali sebenarnya ya. Kita coba lihat ya ini ada kecenderungan dulu di sebelah ini kalau kita lihat ya. Di sini ada level, di sebelah kiri ada level. Ada level, kemudian kita tarik sebelah kanan, kita tarik. Nah, pergerakannya loss momentum itu seperti ini ya. Dia mulai bergerak naik, satu arah kelihatan. Oke, kita coba untuk kasih warna yang highlight ya. Oke, ini bergerak naik. Satu tren yang terlihat di situ arah kecenderungannya dia mendominasi, buyernya mendominasi. Nah, kemudian setelah dia bergerak naik, perhatikan sebelah kiri ya. Perhatikan sebelah kiri ada level yang muncul di situ, ada level. Jadi ada penolakan, dua kali penolakan, kita tarik garis ke kanan. Oke, artinya ini berada di levelnya resisten ya, berada di level resisten. Ketika mendekati area resisten, perhatikan di candle-candle terakhir yang terbentuk di sana. Ya, karena arahnya naik, maka kita perhatikan pergerakan atau momentum dari candle-candle yang mendekati levelnya. Ini perhatikan dari bodinya tebel, masih tebel lagi, baru mulai mengecil di sini. Ya, di warna hijau ini sudah mulai kehilangan momentum, mulai kehilangan kemampuan. Kemudian yang selanjutnya tadi ada multi rejeksi ya. Pertama rejeksinya di sini, dia mencoba naik ditolak. Ini rejeksi pertama. Selanjutnya ada rejeksi yang kedua. Ini ada rejeksi lagi di sana. Mencoba untuk breakout tetapi gagal. Ini ada rejeksi. Jadi terbentuk rejeksi. Kemudian ternyata ditolak ke bawah sampai ditutup dengan posisi warna merah.
Artinya satu, ada multi rejeksi terpenuhi. Yang kedua, ada pin bar yang muncul di sana. Atau jenis tadi yang kita sampaikan, apakah doji, apakah pin bar, apakah hammer, apakah shooting star muncul di ujungnya di sana. Yang ketiga, ada perubahan warna. Syarat yang kedua adalah perubahan warna. Jadi sudah terpenuhi semuanya, maka di situ menjadi peluang yang cukup besar untuk kita entry ya. Entry-nya kemana? Entry-nya mengambil posisi berlawanan dari trennya, atau kita mengambil posisi reversalnya, sehingga kita bisa entry sell di sini di selanjutnya. Oke, ini kita bisa entry-kan di situ. Yang selanjutnya, oke, kita lihat selanjutnya, kita lihat sebelah kanannya lagi ya. Ini kita anggap selesai misalnya. Sebelah kanan kita lihat juga ada pergerakan naik dan turun ya. Ini kita amati dengan melihat level puncak atau level kuncinya ya, naik dan turun ya. Misalkan begini. Nah, yang kita amati ketika dia naik dan turun ya, ketika dia naik dan turun. Oke. Dia bergerak turun mendekati levelnya di sini ya. Ini ada level, kita tarik ke kanan. Nah, ini adalah level supportnya di sana. Sehingga ketika dia bergerak mendekati level supportnya, kemudian ternyata ditolak ya, tidak mampu untuk berbalik, tidak mampu untuk menembusnya. Kemudian setelah itu ini ada level juga di sini. Kemudian setelah itu bergerak naik lagi. Perhatikan sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri. Nah, kalau level sebelah kiri dilewati ya, kita lihat apakah di sebelah kiri lagi ada level ya. Bisa saja di sini, yang bisa saja di sini ya. Ini yang penting kita lihat ada banyak penolakan di sana, ternyata sudah dilewati ya. Setelah itu kita lihat di penolakan selanjutnya ya. Nah, penolakan selanjutnya ada penolakan di sini, ada penolakan di sini ya. Maka ketika dia terhenti kemudian berbalik, terhenti dia berbalik atau koreksi, maka di situ menjadi levelnya. Nah, ketika mendekati level kita perhatikan di ujung-ujungnya ya. Di ujung-ujungnya atau puncak levelnya ya. Perhatikan ketika di puncak levelnya ya, dia mencoba untuk bergerak ke atas. Tetapi dari sisi volume ini bergerak naik, kemudian dari sisi volume dari sini mulai loss, kemudian tidak ada perubahan warna dan masih ditolak ke atas ya, sehingga terus bergerak naik sampai ada momentum yang baru ya, momentum bullish yang baru. Nah, baru setelah itu ada loss momentum di ujungnya. Ada kehilangan daya di sana, ada kehilangan momentum di situ ya. Kemudian ada loss momentum, ada rejeksi berikutnya. Setelah rejeksi ada perubahan warna di situ. Maka setidaknya ada peluang ya, ada indikasi pasar ini berada di titik puncaknya dan kita bisa manfaatkan untuk entry ya, entry sell, berbalik dari yang semula naik kemudian mulai ada petunjuk, ada pelemahan di situ, dia berpotensi berbalik ya. Berbalik ini bisa juga nanti koreksi. Intinya ada petunjuk, ada peluang untuk kita entry yang dengan potensial tinggi, dengan probabilitas tingkat keakurasian yang tinggi. Sehingga begitu ketemu, begitu petunjuk ini muncul, maka kita bisa ambil posisi sell di sana. Intinya begitu muncul kemudian entry, kita bisa taking profit di sana. Nah, profitnya juga menyesuaikan. Kita ini tradingnya jangka panjang, jangka pendek, atau bahkan kita hanya
scalping. Kalau scalping tentu nanti yang kita lakukan melihat dari pergerakan running harganya, karena kita manfaatkan koreksi kecil. Minimal kita menggunakan trading harian ya, atau beberapa hari ke depan boleh. Tentu dengan ketahanan yang terukur, dengan lot yang terukur, dan kita mau merencanakan untuk berapa lama bisa kita tahan transaksi kita dengan target dan batasan resikonya ya. Minimal kalau kita menemukan loss momentum ini, kalau cuma 700 atau 500 pergerakan saja kita sudah dapat dengan mudah ya. Artinya target kita juga menyesuaikan dengan teknik yang kita gunakan. Ini kalau turun sampai di sini sampai 2000 sekian, dan ini tentu sudah sangat besar untuk trading harian atau trading jangka pendek. Kita sudah bisa dapatkan target bahkan lebih dari 1 hari. Ya, target harian kita cukup kecil, tidak terlalu banyak ya, menyesuaikan dengan pergerakan-pergerakan yang ada. Ini mungkin yang bisa kita lakukan, bisa kita sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti yang lain diuji di ujung levelnya seperti ini ya. Ketika naik ini ada level, kemudian ketika dia turun perhatikan di area mendekati level itu, satu tadi cirinya atau syaratnya dia berada di level itu harga mulai melemah. Yang kedua ada rejeksi atau multi rejeksi, yang di ujungnya bisa juga nanti muncul doji, pin bar, hammer, shooting star dan sebagainya. Yang intinya ada penolakan yang luar biasa. Kemudian terakhir ada perubahan warna di ujungnya. Jadi ini terpenuhi ketika turun, ada momentum besar mulai berkurang, mulai loss, ada perubahan momentum yang sangat besar dari tebal menjadi tipis. Ada rejeksi, ada doji muncul di sana, sehingga di sini berpotensi kita untuk entry buy. Targetnya menyesuaikan dengan target kita masing-masing ya. Apakah kita targetkan untuk 1 hari atau untuk beberapa hari ke depan ya. Kita lihat ada level menjadi catatan kita ya. Kalau kita targetnya terlalu besar, maka dia akan bisa lebih lama, bahkan bisa overnight ya. Sesuaikan dengan target masing-masing dan tipe trading yang kita gunakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Sekali lagi, jangan hanya dilihat secara sekilas, tapi belajarlah untuk kita melakukan uji, melakukan analisa, sehingga ke depan nanti kalau ini muncul, kita sudah bisa menentukan apakah ini punya tingkat akurasi yang tinggi atau tidak berdasarkan pengalaman yang kita lakukan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.